Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Takmir Masjid Al-Wusta. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh, para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya rahimakumullah. Mugi-mugi majelis kita ini adalah majelis yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi kita kempal ke majelis ingkang mubarak niki sebagai miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, kula niki sakjane kala dipesen kali ketua takmiripun Pak Lukman nggih. Terus nek ten Mekah niku wonten Khatimul Haramain, nek ten mriki wonten Raisul Masjidain. Jadi ketua takmir dua masjid. Nggih, masjid mereka nggih Pak Lukman nggih. Nggih. Lah niki Raisul Masjidain iki ten mriki. Kalau dipeseni kirose wiritane singkat ae. Kalau ini badhe singkat ya napa? Mosok rek astagfir kan dereng boten iki disingkat iki. Mboten maksud disingkat niku mung pendek. Memang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau di ruang publik kados ngimami, itu memang sebisa mungkin singkat karena kebutuhan orang itu kan macam-macam. Tapi kalau beliau sudah sholat sendiri, ini kakinya sampai bengkak, qiyamul lail beliau ini. Dan ini monggo ngaos menika sajatosipun dalam tasih kimutan. Saya masih ingat kalau tidak salah niku Ramadan tahun yang lalu sampai yang niki, yang kalau ini, yang sebelumnya. Ketika niku wonten acara nopo nih terus ngaos temeriki. Waktu itu ada rencana untuk bisa melanjutkan pengajian itu juga di luar bulan Ramadan. Tapi karena ada satu dan lain hal sehingga 1 tahun lebih boten terlaksana. Dan kula angen-angen sejak beberapa bulan yang lalu kula matur temen Pak Ketua Takmir, karena kalau Sabtu dan Ahad yang biasanya jamaah sekalian kata sing libur niki kula sing mboten saged. Amargi Sabtu Ahad niki wonten agenda ten Jombang. Terus pilihane kalau wingi nek mboten malam Kamis, mboten malam Jumat nggih malam Sabtu. Alhamdulillah malam ini bisa terlaksana. Mugi-mugi wekdal ingkang sak pasaran sepindah niki saged istiqomah. Dan niki monggo kula tawarkan kinten-kinten napa model kultum, napa model pengaosan, napa wati ngantos jam pinten. Monggo. Niki mantun Isya niki Isya ra didalu memang. Kita sepakati pakai jam napa terus pundi. Napa mangke pun kesel interupsi. Sampun kesel pun laut napa mboten nggih monggo mawon. Nggih. Terus pundi? Nonton nggih. Soalnya kadang-kadang lek ngaos enten rada dawa titik panas. Tapi lek jagongan kali ngopi kalau rokokan ini gak kerasa ya. Sak jam 2 jam niku gak kerasa sampai melekan niku lho. Siame ini rek. Padahal dinten ibu arek-arek di omah. Sampai kesuwen tak tutup lawangi lho kan ngoten. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nggih termasuk kadang-kadang ibu-ibu barang nggih nek tengah jenge TV tapi mboten nggih. Mriki mboten wonten nggih ten nggon lintu wonten. Kadung delok TV 3 jam mboten krasa. Sampai sembayang dinten ini iklan nggih. Sembayang diluk mau iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos kita niki setelah kula angen-angen, insyaallah nggih mangke tetep wonten tanya jawab. Tapi saya lebih banyak kepada terkait ke Al-Qur'anan. Karena kalau terkait dengan amaliyah
fikhiyah, mungkin amaliyah dan lain-lain iki mangke kathah ingkang sampun ngaos niku. Lah napa kok kula milih niki? Karena memang kita ini berharap mudah-mudahan tidak termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Niki nanti kula aturaken singen. Ten juz 19 awal niku ten surat Al-Furqan wonten ayat wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi. Ten Quran niku Rasul samben niku sing damel kata-kata ya rabbi niku ping kalih. Salah satunya niki. Lek wonten iyae niku perbedaannya niku sambate nemen, ngenes. Ya Rabbi inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura sesuatu sing boten direken gak diurus. Lah ini rupanya nek ten Singosari niku wonten, nek ten dusun niki duka wonten duka mboten. Niku kathah tiyang-tiyang sing ngaji niku pendak posoan. Posoan darus, tapi nek mari posoan gak blas, Quran itu sampai bleduk. Ten musolan pojokan bleduk. Diresiki ya gak kober niku. Ngresiki ten mboten kober niku wonten, tapi mriki insyaallah ndak jauh beda. Mboten niki pengiling damel kula lan panjenengan sedaya. Nggih kula ngilingaken awak kula piyambak ya. Lah, sing jenenge mboten ngereken niku wonten tahapane. Gak ngereken niku ya pertama gak gelem ngaji. Nggih termasuk gak ngereken niku wis merasa gak iso kok gak gelem belajar. Ngoten niku. Merasa gak iso gak gelem belajar. Ono sing merasa wis sudah TPQ wis mari. Padahal sudah TPQ niku kan awal agar dia rajin ngaji karena sudah bisa, bukan lho kok gak ngaji sampun wis sudah TPQ lho kan. Niki mahjuro. Nanti meningkat lagi. Wis apik wacanane. Dan apa kok gak latihan Yasin mulai dihafalaken. Yasin itu kan rata-rata apal sedaya nek maca bareng-bareng. Nanti kon mimpin dereng mesti. Nek maca bareng-bareng nggih. Tapi lek dikon mimpin ngoten nggih. Soalnya kula bareng lek kon mimpin kula mesti rada ngelirik. Soalnya tahu pengalaman singen mimpin ten Singosari niku. Mboten ngelirik niku bulet seakan jamaah nek bulet niku. Mergo rada ndredeg niku. Dereng biasanya kelmik. Kula lanjutaken. Lah, mangke mulai lek pun wacarane sae pun rutin mulai ngapalno sing titik-titik Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Juz Amma. Ini termasuk bagaimana kita berinteraksi secara intens dengan kalamullah. Lah mangke lek wis dihafalno kok gak tau diwaca, gini kita masuk mahjuro. Wis wacane apik, wis mulai kok gak didalami pendalaman maknanya seperti apa. Gak di ngajekno maneh, wis merasa cukup, niki mahjuro. Kula lek mengibaratkan kados ngeten lho. Kula kali Pak Lukman kan ketepak, kenal. Alhamdulillah tasik sederek dia. Iku lek kula kepanggih ten embong mboten nyopo, gak mesem blas kula niki. Mesti Pak Lukman ngarani, Hasim rek sombong rek gak nyopo nang cacake lho kan ngoten. Soale kula niki pun akrab pun kenal, wis kadung kenal. Coba lek biyen kula mboten kenal, gak kenal ketemu ten embong, gak nyopo masalah mboten. Mboten masalah. Lah awake dhewe sudah lahir dalam kondisi kita ini sudah dilahirkan dalam keluarga yang muslim, Islam, syahadat. Loh, Quran harus jelas kenal. Ngoten lho. Tinggal nanti kalau sudah akrab berarti harus lebih intens. Tiyang nek pun akrab dipinar orang omahe gak gelem mampir, sombong rek, gak mampir. Mentang-mentang omahku elek, apik omahe kono gak gelem menggok. Lho ngoten kan dadi masalah. Niku mahjuro. Lah, ngaos menika berangkat dari sini, maka kula kok pengin niki nggih monggo kita sareng-sareng ngaos terkait dengan ke-Al-Qur'anan niki. Niki yang memotivasi yang pertama. Lalu yang kedua, niat kula mugi-mugi nggih niki sakali ngurip-nguripi masjid, karena masjid niku semakin banyak kegiatan yang positif di dalamnya, maka insyaallah
kita ini termasuk orang-orang yang hatinya terlalu terpaut dengan masjid, mudah-mudahan. Nah nanti tetap pertanyaan, mangke monggo, terus isine ngaos niki mangke gaduh-gaduh. Niki sampun kula kopekaken, niki salah satunya wonten materi kekhususan qiraat Asim riwayat Hafiz. Thoriq Syatibiyah. Napa niku? Lah mangke kula jelasaken. Lalu kula nggih damel kitab judulipun Al-Mulakhas Al-Mufidu fi Ilmi Tajwid. Ringkasan yang berfaedah di dalam ilmu tajwid, ringkasan yang bermanfaat. Lah mangke yang penting-penting insyaallah mangke kula kopikan kados ngeten niki, tapi lek niki monggo jenengan mustami' faqat mendengarkan apa kalau dicatat nggih monggo. Mari dicatat dengan kertas alit, gawe mulai terus ilang biasanya ngoten. Tapi paling enggak wis wonten nyatet sudah ada usaha. Soalnya mboten nyatet kadang-kadang sedina rong dina ilang lali pun. Lah mangane kali tanya jawab, yang ndak tahu ditanyakan, ada permasalahan apa. Insyaallah mangke lek kula wonten jawaban nggih kula sampaikan, nek mboten nggih utang atau mungkin dari yang lain. Dari Pak Lukman mungkin bisa membantu atau dari yang lain. Terbuka mawon. Karena ilmu Allah niku sangat luas. Tidak mungkin satu orang itu menguasai banyak bidang. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Lah napa sing sethithik niki kita bagi. Makanya jenengan gadah napa nggih dibagi ten majelis niki sehingga kita saling berbagi. Inilah yang kemudian Rabbi zidni ilma. Inilah kemudian ilmu kita bertambah. Karena nek mboten ngeten niki abot. Balik teng griyane piyambak maca ngeten niki maca sing basa Indonesia dereng mesti. Ini teks Arab tambahan. Kados Yasin tahlil niku lek mboten rutinan ten kampung maca dhewe di omah kan nggih. Tibakan barang maca dhewe di omah nggih mboten wonten. Istighosa barang wonten. Istighosa dhewe wonten nggih wonten tapi jarang. Makanya kita ini bersyukur terlahir di lingkungan tradisi yang baik yang memang dipertahankan oleh orang-orang Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Wahab, Mbah Hashim dan para masyayikh yang lain. Monggo kita sareng-sareng buka niki kasih pendahuluan nih. Pendahuluannya pirang menit nih. Kita waos surah Al-Fatihah mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang barokah sekaligus kita tawasul, kita kirim doa pada hadratul Rasul dan juga para masyayikh dan juga orang-orang yang berjuang di dusun Wering ini yang mewakafkan mushola Manggar ini dan semuanya saja tokoh masyarakat dan orang-orang keluarga kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawaidah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadratin masyayikhina wa ila hadratin jami'il muslimin khususan al-marhumin wal marhumat fi qaryati Wering fi hadhihi al-qaryah. Al-Fatihah. Nuwun. Niki mangke kula bagi ten akhir mawon. Soale sakderenge bahas niki kula masuk ten pengantar iki. Muqaddimat. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang terbaik karena kita dalam konteks melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kula niki matos-matos hadis tentang khairukum niku kepanggih sekawan. Cukup mangke lek kirang mungkin ada yang cakluk pirsa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Setelah kula angen-angen kan kita niki tambah tahun niku jelasnya tambah umur. Kula sing panjenengan sedaya mungkin semerap masa kecil kula
tasih umbelan sampai saniki tasih umbelan pas pilek nggih. Saniki pun luwih lemu timbang jenengan. Nggih. Terus putra-putra kita sing singan tas lahir ketoke tas wingi saiki wis moro-moro mlebu SMA, moro-moro kuliah. Umur mboten krasa. Tiang sing usia 70 sekalipun niku lek jenengan tangleti rasane cek tas wingi napa pun dangu. Cek tas. Maka mongko niku pramila menika nek mboten kita isi dengan hal-hal yang positif niki eman. Lah, kita ini dituntut dalam hidup ini untuk menjadi orang yang terbaik. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik prosesnya, proses amaliyahnya dalam menjalani hidup ini. Jadi penilaiannya proses. Lah, proses niki diberi garis. Nek kula memahami niki otak-atik kula niki. Ketemulah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pertama, agar ayyukum ahsanu amala. Lek salat jelas, karena as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat jelas, niki harus. Karena awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salatu. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Salat niku amal sing paling pertama dihisab. Nek salate sae, amal yang lain baik. Ternyata benar ketemu inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nek wong salate beneh niku insyaallah fahsya' wal munkar niku jauh. Tapi lek ana wong ketoke salat tapi jek fahsya' wal munkar niki berarti ada yang tidak beres dalam salatnya. Pun. Lalu yang berikutnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang kalau ingin baik, ingin mulia, maka harus sering berinteraksi dengan yang maha mulia. Melalui apa? Melalui suguhan dari yang maha mulia. Apa itu? Kalamullah. Karena dalam hadis Al-Qur'an itu maktubatullahi fil ab. Quran itu suguhane pangeran di bumi. Makanya hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini bisa dipahami, kata beberapa orang, memang secara spesifik yang paling utama adalah membacanya. Ta'allama, belajar membaca dengan baik. Napa dasare? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Al-ayat. Orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab. Ini walaupun ayat ini bercerita tentang Bani Israel, tapi ini terkait juga Alkitab Al-Quran. Karena ayat nginggili walan tardo angkal Yahud. Al-ayat ini. Orang yang diberi kitab, termasuk umat Islam diberi Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka senantiasa yatlunahu, tala yatlu niku membaca haqqa tilawati dengan sebaik-baik bacaan, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Haqqa niku batasannya itu totalitas. Ten Quran wonten 3 sing damel haqqa niku. Ittaqullah haqqa tuqati. Takwa niku mastata'tum, ittaqullah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Lah kemampuan sak pira? Haqqa tuqati. Haqqa tuqati sak pira? Ya gak ono batese. Makane wong apik niku mboten wonten pensiune. Aku pegel apik aku. Wis pegel ngaji aku wis kesergepen, mboten wonten. Terus ngoten, lek wis regep terus tingkat ngoten. Haqqa tuqati. Haqqa tilawati, ngaos niku gak ono mandeke. Makanya tadi itu biar kita tidak mahjuro, maka haqqa tilawati. Terus apik diapiki malih terus karena keilmuan itu sangat dalam sekali. Ini kita tajwid ini baru untuk tahsinul qiraat, tajwidul qiraat, untuk perbaikan bacaan. Tapi ilmu di balik itu banyak sekali. Ada ilmu qiraat, belum lagi kalau kita belajar tentang ulumul Quran yang lain. Ada an-nasikh wal mansukh, ada mutlaq muqayyad, ada mantuk, ada mafhum, wadah nih. Lah, haqqa tilawati, terus
Nek wong sregep niki indikator keimanan, ulaika yu'minu nabi. Makanya ngawas ngeten niki lek sregep niki insyaallah niki termasuk, karena indikator orang yang beriman yang baik itu kan termasuk apa istilahnya, gemar melakukan kebaikan. Lek wonten kebaikan itu kesaenan niku mesti bercepat-cepat. Jadi disik-disikan ngoten dalam kebaikan. Lalu yang satu adalah haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan haqqa jihadi. Jihad dalam konteks hari ini ya kita belajar, kita serius dalam berjuang di masyarakat, dan konteksnya luas. Jadi jihad tidak diartikan secara sempit hanya perang, karena kalau perang saja ya ada konteksnya sendiri. Dan Quran ayat-ayat perang at-taubah ini wonten, tapi nggih khusus ketika dalam kondisi darurat. Ini kan kadang-kadang keliru kabeh wong-wong iki. Kados bom sing wau kok temenan ngomong mboten iki. Cukup pesenane pesanan Amerika wallahu alam. Indonesia. Kita lanjut. Lah niki, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tiyang nek salate sae, lalu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, terkait dengan bacaannya, keilmuannya, lalu diajarkan. Niki insyaallah karena dia selalu berinteraksi dengan kalam yang maha mulia, insyaallah sae. Salate wis wau nomor setunggal ya. Terus niki. Lah lek pun sae niki, maka wonten hadis khairukum malih niku khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Saapi-api kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap ahli. Ahli niki terhadap istrinya lalu keluarganya. Karena keluarga itu dibangun dari sebuah pernikahan yang sah antara suami dan istri, lalu di situ ada peranata yang namanya keluarga. Kemudian dianugerahi putra, cucu dan seterusnya. Tiang lek sae niki mesti ten tiang estri niki sae memperlakukan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan kita ketika akad nikahan mesti dipesan niku, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Nah niki Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli. Saya ini loh adalah orang yang terbaik pada keluargaku. Niki yang patut kita contoh. Nah niki bagaimana beliau memperlakukan istri beliau dan seterusnya. Niki gandengan ini khairukum. Jadi tidak bisa kita milih. Kalau mau jadi khairukum ya man ta'allamal Qur'an, iya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lalu wonten malih khairukum anfa'ukum linnas, atau dalam matan hadis yang lain khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik tiang atau menungso niku yang paling bermanfaat buat orang lain. Lek uang saged manfaati damel tiang lintu niki berangkat saking pundi? Saking keluarga. Maka yang kedua tadi harus bagus. Nek wis keluarga kocar-kacir ngapunten bermasalah, biasanya anaknya bermasalah, berat. Untuk memberikan manfaat kepada orang lain bisa, tapi berat. Maka yang harus dibangun keluarga, lalu khairun nas anfa'uhum linnas. Baru menjadi orang, apa yang bisa diberikan ke orang lain kalau di dalam sendiri keropos, naudzubillah. Kan ngoten. Inilah yang kemudian ada hadis yang lain, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian niku adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Kenapa? Karena tadi itu salate sae, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu sae, terhadap keluarganya baik, lalu khairun nas anfa'uhum linnas pun dilakoni kabeh. Masuk hadis yang ini, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi pernah ditanya, ayyun nas ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Menungso sing yo napa sing sae niku? Nabi faqal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Lalu ditanya, ayyun nasi syarrun ya Rasulullah? Menungso sing dos pundi sing elek niku, sing paling elek yo napa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wong umure dawa tapi kelakuane bejat. Umure dawa tapi penggawane sembahyang jarang. Oleh bengi ngeten iki wonten barang ya mboten ngeten tok, ngeten nek mboten menapa. Ngeten monggo. Kados nawani tiyang dar. Pun ngeten ah, dereng.
Lah wis sama nggo ngeten tok mawon diangkat. Mboten tanggung jawab. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek pun nglampahi niki sedaya, manusia tidak sedikit pun boleh merasa bahwa aku wis nglakoni kabeh, aku wong paling apik. Enggak bisa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kau memandang suci diri kalian. Allah yang paling tahu siapa di antara kita orang-orang yang bertakwa. Allah yang paling pirsa. Oke. Wonten pertanyaan? Kirang berapa menit? Ini kurang masuk mukadimah nih. Monggo mangke wonten pertanyaan terakhir mawon niki kula lanjutaken sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waos kitabipun Al-Mulakhasul Mufidu fi Ilmi Tajwid. Niku wonten tutukan bi istikhdami tarmiz al-launi lil ahkam. Niki sajane dengan menggunakan simbol atau tanda-tanda yang berwarna untuk menunjukkan, karena ada contohnya. Itu kalau hitam aslinya, karena sudah difotokopi maka jadinya hitam semua. Napa malih tidak difotokopi dan tidak ada di hadapan kita, blank sedaya. Tapi mangane kula wasaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Niki muallifnya Muhammad Ahmad Ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ilmi tajwidi. Hadhihi muqaddimatun utawi iki iku langsung nggih, ora usah utawi-utawian nggih. Ini pengantar tentang ilmu tajwid. Kitab niki wonten bentuke tanya jawab, wonten bentuke teks narasi, terus wonten kados pertanyaan-pertanyaan. Niki sebenarnya untuk pelajar. Nah, kita semua ini kan pelajar, karena kita adalah muta'allim. Niki biar kita tahu bahwa ilmu tajwid niku sakjane nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, ma huwa tajwidu? Nopo niku tajwid? At-tajwidul lughatan, tajwid menurut bahasa iku at-tahsin. At-tahsin itu pembagusan, pembaikan, pengindahan. Terhadap apa? Apa objeknya? Di Quran. Tajwidul qiraat berarti pembagusan bacaan Al-Quran. Makanya kita belajar tentang mat, tentang idgham, tentang ikhfa. Niki untuk apa? Untuk tahsin, agar bacaan kita ini bagus. Sakjane ngoten nek menurut kula setelah kula angen-angen. Tahsin itu memang mencakup pembagusan, berarti mestine wong sing ngaji niku jane wis rada iso, lalu diperbagus lagi dengan mengetahui hukum-hukum bacaan yang ada sehingga tidak jatuh pada lahan atau kesalahan. Secara istilah, wastilahan, i'ta'u kulli harfin haqqahu, memberikan haknya setiap huruf. Setiap huruf itu punya hak, sama kayak kita ini punya hak. Kalau manusia punya hak, punya kewajiban. Seringkali orang menuntut hak, tapi kalau kewajiban kadang-kadang kalau agak diringankan senang. Tapi lek hak gak diberikan, demo. Kan ngoten biasanya. Wah ya bayaran gak dikekno. Tapi wae nyambut gawe gak kabeh sregep kadang-kadang loh. Tapi lek mriki mboten. Ya kadang-kadang ngoten. Padahal hak dan kewajiban itu harusnya lebih dulu kewajiban. I'ta'u kulli harfin haqqahu. Setiap huruf niku punya haknya masing-masing. Wa mustahaqqahu. Dan sesuatu yang seharusnya diberikan kepada dia dan menjadi haknya. Kalau haknya huruf, haknya itu seperti makhraj, sifat. Kalau mustahak itu yang kados ada ahkam hukum nun mati dan tanwin. Ana nun mati ketemu ya, bacaan napa?
idgham, oke? Idgham bi gunnah. Niki berarti wa mustahaqqahu, memberikan di situ harus dibaca idgham. Nunnya jadi lebur, bukan nunnya tetap. Kan makhrajnya nun itu ada di ujung lidah dengan atas ini. Enggak, ya tetap ada mustahaknya. Mustahaknya apa? Karena dia idgham, sehingga tidak min makhrajin, termasuk makhraj, wasifatin, sifat huruf. Bedanya makhraj kali sifat nopo? Kita ini kadang-kadang belajar tajwid tapi bingung membedakan antara makhraj dan sifat. Apa bedanya? Kadang harus dipadakno ya, padahal ya berbeda. Saya beri gambaran makhraj dan sifat niku ngeten. Makhraj niku tempat keluar, kalau sifat itu bawaan dari huruf itu. Posisinya seperti apa? Kita di sini kulo kali kaji tofa, makhrajnya sama, mau nopo makhrajnya pintu niki. Tapi ketika saya keluar pintu sama kaji tofa punya sifat yang berbeda, sifat bawaan saya beda, lalu sifat yang muncul ketika saya ketemu kaji tofa juga beda. Dan ini sifat. Saya dengan ibu-ibu yang sebelah sana, makhrajnya benten, karena makhraj jenengan di situ makhraj kula mriki, kan ngoten. Ada orang yang makhrajnya sama, makhrajnya beda, tapi sifatnya sama. Saya dengan ibu-ibu mungkin punya sifat bawaan yang sama. Bu nopo ngoten nggih. Nah ini makhraj dan sifat. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Nanti di sini ada sifat, ada yang sifat yang memang datang kemudian, ada yang sifat lazimah, ada yang aridhah. Yang lazimah ini yang nempel. Ada yang aridhah. Nanti yang lazimah ini nanti ada pembagian lagi, ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Niku mangke. Niki masih awal, niki langsung jero mangke. Mangke monggo lek wonten pertanyaan. Wa gunnatin termasuk gunnah. Wa ya gunnah gak gunnah ini berarti tidak menggunakan tajwid dengan bagus. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Inna tsumma, itu kan gunnah nih. Mim tasydid nun tasydid. Kok mboten gunnah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Niku berarti mustahaknya kurang. Berarti tidak bertajwid dengan baik karena belum iqa'u kulli harfin. Saged dipahami nggih? Wa maddin, mat niki yang kadang sering. Wa qalqalatin, qalqalah, barang qalqalah ini masuk sifat sebenarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Niki lak koyo dadi tak titik kabeh niki. Padahal harusnya ada qalqalah. Lah nanti qalqalahnya itu surah apa kubra? Itu terkait hak wa mustahaknya ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kok yang pertama kenemenan kelebihan, lam yalid wa lam yulad. Lho kenemenan kok malih padha. Padahal yang pertama surah, baru yang kedua yang kubra. Lam yalid wa lam yulad. Lho kan benten. Ini harus diperhatikan. Wa tarqiqin, tipis. Kapan tebal atau tipis? Ini urusan tipis dan tebal ini biasanya terkait dengan ahkamur ra. Dan lam itu hanya lafzul jalalah. Allah, billah, lillah. Jadi tipis, lillah. Biasanya kalau pemula yang paling dasar billah keliru nambah. Karena di fase-fasenya. Wonten sing lillahi ta'ala dadi lillahi ta'allah. Niku tambah karepe cek gak keliru tambah keliru. Wonten wong sedo almarhum al-maghfurullah. Wah tambah keliru niku. Harusnya kan al-maghfur lahu. Wonten niku almarhum al-maghfurullah tambah keliru. Wonten mriki. Lah ngoten niku.
Wa tarqiq, kapan ro tipis? Munhamir lo meringis. Tapi ojo kenemenan meringis ini. Keliru nih. Wa tafkhim, kapan dibaca tebal, lidah terangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan arrah dan seterusnya. Ini kita tafkhim. Wa ghairi dzalika min ahkamit tajwid, dan lain sebagainya yang termasuk hukum-hukum tajwid. Satu lagi soal dan jawab. Ma hukmut tajwid syar'an? Apa hukum tajwid? Termasuk mempelajari ilmu tajwid secara syar ini ku apa hukumnya? Jawabnya hukmuhu syar'an, secara syar'i hukum tajwid al ilmu bihi fardhu kifayatin. Belajar ilmu tajwid atau mengetahui ilmu tajwid secara teoritis, teori ya. Ayo iki mat apa? Mat lazim apa? Oh, mat lazim harfi mutsaqqal apa mukhaffaf? Tahu itu atau tidak niku fardhu kifayah. Wal amalu bihi fardhu ainin. Tetapi prakteknya melakukan bacaan Al-Qur'an dengan ilmu tajwid iku fardhu ainin, fardhu ain. Niki luwih nemen timbang fardhu ghin. Mboten fardhu ghin, mboten guyon iki. Kula niki enggak tahu mungkin Pak Lukman setuju napa mboten. Kula niki memahami fardhu kifayah niku harus ada kuota. Kuota ini ngeten Bapak. Lek fardhu kifayah kan selama ini kita memahami, oh lek wis ana wong Islam liya sing wis nglakoni maka gugur kewajiban bagi yang tidak melakukan tidak apa-apa. Salat jenazah niku fardhu kifayah. Tapi lek kula niki duka cocok duka mboten, tapi kula angen-angen sakjane fardhu kifayah kudu ana kuotae. Contoh sak ngering niki berapa kepala keluarga yang ada di ngering nih? Nek ana wong mati, tiang sedo, orang wafat, sak ngering naudzubillah nggih umpama nih, sing nyolati mek wong siji. Padahal jumlah kepala keluarga, jumlah orang-orang yang sudah mukallaf di ngering ini melebihi dari berapa ratus. Niki sing gak sembahyang tetep dosa. Soalnya dereng memenuhi kuota niki. Jadi pun nyantai dhisik. Lah fardhu kifayah ngoten. Padha mbek wong hafal Quran. Sak ngering ni ono apa gak? Nek gak ono kok panjenengan gak karep. Semoga-moga anakku sih iso ngisi fardhu kifayah niki. Katut dosa jenengan. Karena tanggung jawab amanat anak itu tiyang sepah, khususnya bapak niki sing abot niki. Karena bapak ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ra'iyatih kita ini termasuk juga kula pernah panjenengan sedaya niki. Gak apa-apa wis ana iku, wis ana. Aja jagakno sing liyane. Lho jagakno iki gara-gara fardhu kifayah niki. Maksud kula, fardhu kifayah ini harus dipandang secara proporsional ngoten lho. Aku gak perlu wis belajar tajwid. Lho saiki apa lek gak belajar tajwid terus wacane iso apik ya apa? Ya bisa talaki bisa, tapi kurang mendukung. Sehingga ada kaidah yang mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka dia juga menjadi wajib, hukumnya menjadi sama. Tiang mau Quran, gak belajar tajwid, lalu keliru kabeh, ya berarti belajar tajwid itu menjadi wajib juga, sama kayak prakteknya, ngoten. Jadi fardhu kifayah itu porsinya harus ada. Jadi gak nyantai, oh santai, wis ono sing ngramut, wis ono sing anu jenazah umpamanya ngoten. Lah, wal amalu bihi fardhu ainin. Tapi moco dengan benar, apalagi Fatihah yang dipakai untuk sholat as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat. Karena setiap rakaat sholat kan mesti baca, berarti sehari semalam 17 kali. Dan ini la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kan gitu, berarti harus sholat baca Fatihah. Syafi'i kan ngoten. Nah ini Fatihah ini harus benar. Jangan sampai lalu merasa aku wis bener kok, wis bener. Ngaji nggih ngoten, aku wis iso kok. Sakjane nek wis iso ngaji, yang ndak boleh itu ketika sudah merasa puas, lalu aku wis bener kok ngajiku, wis cukup.
Tidak boleh merasa cukup, harus terus belajar. Mahjuro loh. Terus. Lah belajar Quran. Ya sebenarnya ini berlaku belajar nopo mawon. Kula nate maos kitab tulisanipun Yai Maftuh Bastul Biri Lirboyo. Masih wonten beliaunya. Niki termasuk Yai sepuh Yai Quran. Niki yang madrasah Murattilil Quran. Kitab saya lupa kitabnya, tapi pengantar ini Mbak Arwani Kudus. Pun sedo. Ini termasuk pendekar Quran lah orang mengatakan. Kan pendekar Quran Mbak Arwani Kudus, Mbak Munawir. Nggih. Mbak Arwani ini termasuk muridnya Yai Munawir. Yai Mufid ini termasuk muridnya Yai Munawir sekaligus muridnya Mbak Arwani. Lalu turun terus masuk Yai Mustain Singosari ini. Mbak Arwani ini maringi pengantar ngeten. Salah satu rahasia Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Niku salah satu rahasianya. Hikmahnya adalah orang belajar Quran itu tidak boleh melihat status sosial. Jadi yang dilihat harus Qurannya, kontennya. Maksudnya ngeten. Jibril kali Rasulullah niku di hadapan Allah niku lebih mulia Rasulullah. Rasulullah niku luar biasa kedudukannya, dipuji oleh Tuhan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Malaikat niku diperintah Allah. Nah, Jibril kali Rasulullah niku jabatannya, kedudukannya lebih tinggi Rasulullah. Tapi Rasulullah belajar dari Jibril karena Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Muhammad. Berarti hikmahnya ngaji Quran niku jangan dilihat walah arek cilik sing mulang. Mboten, terus kita belajar. Niku pengantarnya Mbak Arwani ngoten. Dadi ngaji Quran gak oleh isin. Kadang lek kadung tuwek kan nggih tambal majelis piyambak. Lek gabung kali lare TPQ ganjane mboten skecong ya, mosok daftar TPQ kan mboten econg ya. Mesti akeh sing gendong lho nggih. Nyengklak nang mriki gak sedo ngaji akhirnya. Lah niku salah satu hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Lah wal amalu bihi fardhu ainin. Praktek membaca Al-Qur'an secara praktis dengan ilmu tajwid itu fardhu ain, gak iso dinyang niki. Kok kemudian ada hadis man qara'al Qur'an fahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Alladzi keliru matanya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Wonten hadis sing lintung wonten. Niki ngeten, seseorang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi. Dia bacaannya bagus. Sesuai hak dan mustahaknya huruf. Maka dia ma'as safaratil kiramil barara, penghargaannya itu beserta para malaikat yang mulia, yang punya kedudukan mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, seseorang sing maca Qur'an wa yatata'ta'u fi, macane terbata-bata wa huwa 'alaihi syaqun, kangelan. Inna a'tainakal kausar. Oh, ini kan keliru. Niku lek tiyange sregep ndek omah ngaji, niku lek menurut hadis niki falahu ajron, tasih angsal ganjaran kalih. Sing gak oleh niku, hadis ini motivasi. Sing gak oleh niku bacaane ngono dielingno merang-muring. Oh, apa sih? Bapak ngajiku wis bener, ben aku yang ini iki belajari. Lho niku lho. Orang itu kalau sudah merasa cukup, tidak mau menerima masukan termasuk terkait ngaji Quran, wah itu alamat itu sudah. Jadi yang dimaksud dua pahala ini bagi orang yang sudah belajar, tapi terus belajar dia tetap baca, monggo dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia berhenti belajar lalu mengatakan sudah paling bagus bacaannya, padahal masih seperti itu, ya naudzubillah. Jangan-jangan naudzubillah nih. Lalu Quran nanti tidak menganggap sebagai sahabatnya, justru malah melaknat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah ini mengangkat derajat suatu kaum itu dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, tapi juga merendahkan. Dan ini maknanya bisa yang seperti itu juga, bisa juga
dalam arti orang-orang yang tidak menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran memberatkan. Niki kedah kita lan panjenengan hati-hati. Fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin. Niki teng kitab niki diterangkan fardu ain ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadane disebut ala kulli muslimin pun cekap, niki sudah mencakup laki-laki dan perempuan, tapi niki dikuati lagi wa muslimatin, wong lanang sing Islam dan juga orang perempuan yang muslimah, yang Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, warattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Tartila ini kalau kita ten pondok ini namanya maf'ul mutlak. Ini terkait tartil sing temenan. Tartil temenan berarti ya sing apik. Sing apik carane apa? Ya berarti tajwidnya bagus. Sehingga tartilnya itu tartila, bukan sekedar warattilil Qur'ana tok, tapi tartila, tartil sing temenan. Niki. Ya apa carane? Ya proses terus sinau. Mungkin niki dua hal yang kula aturaken. Mangke kita lanjutaken pada episode yang akan datang. Sekaligus mangke sebelum masuk ke bab berikutnya, niki kekhususannya terkait dengan gharaib al-qiraat, gharaib muskilat. Niki perlu kita jelaskan sekaligus nanti hikmahnya mungkin kula aturaken. Kenapa kok ada sakta? Boleh tidak kalau tidak dibaca sakta? Lain itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kadosan surat Yasin lho. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Niki kadang nek tahlil kan bablas, kadang ono sing ambekan. Nah niki bagaimana hukum membaca sakta itu? Haruskah betul-betul harus sakta atau tidak? Nanti insyaallah pada episode yang akan datang. Sekaligus niki kula bagirin mangke diwaos-waos. Niki tak mek kode-kode tok niki tapi nggih mangke penjelasannya. Mangke lek mboten paham kan rawuh. Soalnya mangke lek niki pun terlalu jelas, mangke semoco wis paham wis ora usah teko ngoten. Niki sengaja didamel mek kode-kode ngeten niki. Soalnya kita tasik rahasia. Lah nanti bagaimana rahasianya? Insyaallah pada episode yang akan datang. Biasa kan film sinetron kan ngoten nggih. Episode selanjutnya diketokno sing seru-seru. Padahal kok episode selanjutnya jek suwe niki. Ngoten iki kadang-kadang ngoten. Monggo menawi wonten asilah, wonten pertanyaan kula aturaken wonten Bapak Ibu sedaya. Monggo, wonten. Wonten. Monggo. Terima kasih. Mau tanya, saya pernah tanya kepada teman saya di Surabaya. Katanya membaca Al-Quran itu kalau tidak tahu maknanya tidak ada manfaatnya, kata pahala. Itu yang membuat kita ini agak suka gitu. Tapi saya yakin karena membaca sesuatu yang baik daripada membaca ya seperti koran itu saya tetap paling tidak ya sama dengan laki-laki. Kalau tadi dikatakan Al-Qurannya ditulis banyak lupa. Oke, mungkin kalau saya ya ya walaupun tidak tiap bulan sama ya mungkin tidak bulan saya tanyakan apakah kalau tidak tahu makna atau artinya membaca Al-Quran itu ada manfaatnya dan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Terima kasih. Niki jawaban yang singkat apa yang panjang? Karena kalau yang panjang sakit sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wonten pertanyaan ngeten. Kalau baca Quran percuma nek gak ngerti artine. Memahami pertanyaan niki harus dengan nada optimis, jangan pesimis.
Bedanya ngeten, kalau orang yang pesimis, maka dia akan begini. Alah, lapo moco ya ora ono manfaate, ora usah moco. Itu kalau orang menjawab dengan jawaban yang pesimis. Tapi kalau optimis, saya harus mampu memahami makna ini biar Al-Quran itu ada maknanya, sehingga saya harus mampu memahami. Caranya gimana? Saya harus sering ngaji. Pertama dimulai dari mana? Dari membaca dulu. Karena tidak mungkin memahami makna suatu kata tanpa membaca. Ada dua kalam yang membaca itu berpahala walaupun tidak ngerti artinya. Pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sholawat. Kita ini dibaan wong pinter sing ngerti arti ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya jiratal alami. Sinten sing bersama maknane. Lah ya Rasulullah ngerti, wahai Rasulullah pun salamun alaik ngerti. Masuk berikutnya, bait berikutnya ya rafi'a syani wa daraji atfatai ya ji. Paling sak majelis ngerti siji loro mon lumayan niku. Tapi tetap niku termasuk al-madaih an-nabawiyah, pujian-pujian terhadap Rasulullah. Itu diganjar oleh Allah. Dalam hadis man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Dalam ayat Al-Qur'an jelas. Niki saya sholawat dulu nih. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan tidak ada satu perintah ibadah pun yang dimulai dari contoh Allah sendiri melakukannya kecuali sholawat. Sholat itu diperintah, tapi Allah tidak sholat. Tapi sholawat. Pangeran sumpah riyen, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan staf-stafnya. Stafnya pangeran malaikat nih. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Memang bentuk sholawatnya ini mufassir macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan, oh sholawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah melimpahkan rahmat. Lalu kemudian kalau malaikat memohonkan ampun. Tapi yusallun, baru kemudian ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Aku iki lho jare pangeran gitu. Ambek staf-stafku wis gelem sholawat. Mosok awakmu gak gelem tibaan lho kan ngono. Ya tibaan itu salah satu bentuk wadah sholawat nih. Ada sholawat nariyah, ada sholawat nariyah itu kan disebut nariyah itu kan. Ternyata dalam riwayatnya itu, dalam sejarahnya itu kan nar itu kan api, nariyah itu api ini cepat menyelesaikan masalah nih. Bet ngentek non. Makanya di situ kan Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaid dan seterusnya. Sholawat. Quran saling ngeten. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang paling mendasar itu membaca. Qara'a yaqra'u, qira'ah niku masdar kalau kita belajar bahasa Arab. Qira'ah wa Quran, Quran itu maknanya bacaan yang beneran, bukan bacaan mainan, bacaan serius. Ghafara, ghufran, kalau tambah alif nun ghufranaka. Kados ten akhir Al-Baqarah kalau kita tahlilan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufran itu ampunan yang beneran milik Allah. Karena kalau ampunannya manusia sama manusia wis di sepuro niku belum ghufran beneran. Ghufranaka rabbana wa ilaikal. Quran itu bacaan serius. Quran itu kalau kita baca dalam banyak kitab-kitab ulumul Quran termasuk As-Suyuti, Al-Itqan, lalu kemudian itu dikutip oleh Manak Khalil Al-Qattan dalam Mabahith fi Ulumil Quran. Ini saya sebutkan kitabnya nih. Niku di situ definisi Al-Quran itu ada al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang bernilai ibadahnya dengan membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Tilawah itu membaca saja. Kalau qara'a itu lebih dalam daripada membaca saja. Itu bedanya. Quran disebut Quran karena bacaan yang serius. Membacanya saja itu kalau orang keimanan serius itu bisa menggetarkan.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Soalnya apa? Orang kalau sudah biasa baca, hati ini kan terus diamplas. Lah amplas niku namine ati wong tiyang kan ketemu serawung kali tonggo, kadang ono ngrasani, mesti wonten ngilokno, gak seneng, gak trimo, merasa harga diri. Ini diamplas niku. Lah amplas yang paling sae Quran. Dari mana? Ya mau cariin. Karena setelah lafdhon bacaannya baik, nanti baru meningkat ke makna. Lah sekarang banyak orang yang mohon maaf, bacanya saja ndak teteh. Lalu yang dipakai Quran terjemahan itu sudah berani berfatwa, ini kan ya ngawur namanya. Hanya bermodalkan seakan-akan terjemah itu sudah menyelesaikan masalah, padahal terjemah itu baru kulit awal. Padahal makna di balik itu, masya Allah, luar biasa. Kalau kita baca buku-buku tentang kaidah penafsiran Al-Quran, ini persyaratan untuk menafsirkan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Karena kita ini belum bisa untuk menempuh persyaratan itu, maka kita merujuk riwayat yang muktabar dari sahabat Ibnu Abbas, lalu dari para imam-imam termasuk Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga kalau ada orang yang protes, loh kamu kok ikut Imam Syafi'i tidak ikut Quran? Loh, Imam Syafi'i itu yang ngambilnya dari Quran, istimbatnya ya dari Al-Quran, istidlalnya mengambil dalil-dalilnya dari Al-Quran. Karena kita tidak mampu untuk merujuk memahami Al-Quran secara langsung, maka kita lewat kitab-kitab tafsir, lewat hasil pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran, lalu belum berapa tahun sudah hafal Al-Muwatta, luar biasa. Lalu beliau ketika Imam Malik sering meninggalkan beberapa kali meninggal majelis, Imam Syafi'i sudah mengganti posisi Imam Malik. Belum 15 tahun sudah jadi mufti, orang yang dipercaya untuk bisa memberikan fatwa di Mekah ketika itu. Loh ini mohon maaf, banyak sekarang diserang oleh aliran-aliran yang baru datang kemudian katanya sudahlah kita tidak ikut Imam Syafi'i, langsung menuju ke Quran. Gimana bisa memahami Al-Quran sedangkan baca saja masih geradul-geradul? Jadi saya gariskan di sini bahwa membaca saja itu sudah berpahala. Lah, agar pahalanya lebih dan Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai hudan, maka inilah kita harus memahami gitu loh. Sehingga orang yang optimis tidak merasa cukup, aku cukup wis apik wacananku. Enggak, terus digali. Lewat apa? Ya lewat tadi itu. Baru kalau sudah memahami keilmuannya terkait dengan ulumul Quran, bahasa Arabnya. Karena ilmu-ilmu di bahasa Arab sendiri banyak sekali. Itu sumber inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari Al-Quran. Munculnya ilmu nahwu, ilmu shorof, bahkan ilmu tajwid, itu Qurannya dulu ada. Qurannya ada, baru muncul kaidah-kaidah nahwu bahasa itu. Baru muncul kaidah tajwid. Oh, dalam bacaan Hafiz an Asim, oh kalau ada hamzah ketemu ada mat ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, oh berarti mat wajib muttasil. Baru muncul namanya pada abad ketiga Hijriah. Bagaimana kisahnya? Insya Allah pada episode yang akan datang. Tetap saya tegaskan sekali lagi, jangan berkecil hati, membaca saja tanpa ngerti artinya. Dan insya Allah kalau Quran itu diakrabi, dia nanti akrab dengan kita. Jenengan nanti merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Semakin didalami Al-Quran, semakin membuka dirinya, dan ayat yang kita baca itu memberikan kesan yang luar biasa. Itu nanti kalau sudah kita dalam tingkat lanjut. Guru saya, gurunya Pak Lukman juga, Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, itu beliau setiap hari nulis tafsir di Harian Bangsa. Itu beliau cerita ke saya waktu saya sowan ke sana, anjene Quran itu sudah. Hari ini saya membaca ayat ini punya kesan seperti ini, tapi di kali yang lain saya membaca ada kesan yang lain. Terus begitu. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Karena jelas dalam hadis Al-Quran itu suguhannya Tuhan di dunia. Lek ono uang wis disuguhi gak gelem ngicipi, salai dewe. Lho kan ngoten. Lho wis disuguhi. Iki lho. Hudan linnas.
wa bayyinat minal huda wal furqan hudan lil muttaqin. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi? Saged diterami nggih? Sampun cekak? Ana pertanyaan lagi. Sampun dalu niki malam Jumat niki bae persiapan tahlil kubro. Kaji tafa kapan kipas-kipas. Nggih, niki anu mawon. Mangke pun dicalaken nggih. Insyaallah niki mangke kula jelasaken terkait dengan gharaib al-qiraat atau yang asing dalam bacaan-bacaan itu. Mangke nek kirang nggih fotokopi ambek foto. Kula mek fotokopi 3 dosa kula wingi. Mangke nek kirang nggih di fotokopi piyambak. Pun monggo menawi nanti di rumahnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin saya juga pengen kalau ada sekilas tentang tafsir ayat apa mungkin saya sampaikan sedikit-sedikit. Jadi biar kita mudah-mudahan ilmu kita semakin hari semakin bertambah, sehingga dengan tambahnya ilmu itu harapannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah dan mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Qur'an di dunia hatta al-akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad